Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan shalom. Kurang semangat saya ucapkan shalom. Lebih semangat lagi saya ucapkan shalom. Haleluya, prosper people say I grow, I go, I glorify. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Prosperity people say I grow, I go, I glorify. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini bersuka cita dan siap untuk memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Mari bersama kita satukan hati kita berdoa. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian kami, segala penyembahan kami, karena Engkau Yesus, Engkau aja yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kalau sekali lagi Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh hidup, kami boleh menikmati kesehatan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Semua karena karya kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Waktu yang singkat ini Tuhan, kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, kami melakukan bagian kami yang terbaik. Untuk kami buka hati kami dan fokuskan pikiran kami kepada isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami diisi, kami rindu untuk kami diajar, kami rindu untuk kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan biar Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kemampuan kepada kami, Kau sumber segala hikmat dalam kehidupan kami, membuat untuk kami bisa mengerti, memahami apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar. Kami tidak berhenti sampai di situ, memampukan setiap kami untuk kami bisa melakukan apa yang sudah kami ketahui, sehingga firman Tuhan itu berubah menjadi kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, ambil alih semuanya. Seperti yang Kau hadir tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap menerima firman Tuhan dengan sukacita katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya, shalom. Saya diberi tema oleh Bapak Gembala kali ini, temanya adalah bicara tentang pemulihan keluarga. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Karena ternyata gara-gara pandemi ini saudara, ada banyak keluarga yang bermasalah yang tadinya nggak bermasalah. Saudara mulai senyum-senyum ini. Ya, no? Kenapa begitu? Karena ada banyak hal yang harus dirubah, ada pola-pola yang harus dibongkar dan ditanamkan pola yang baru. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tadinya nggak perlu dilakukan, sekarang harus dilakukan, saudara. Dan yang mengejutkan buat saya adalah ternyata saya membaca salah satu berita, sejak masa pandemi ini, aplikasi untuk permohonan cerai itu meningkat. Lucu tuh, meningkat loh saudara. Jadi banyak orang pengen cerai. Gara-gara apa? Baru sadar selama mereka nggak ada pandemi, nggak pernah kumpul, nggak dikondisikan untuk harus bersatu, nggak masalah. Mungkin suami kerja, anak sekolah, istri punya kegiatan sendiri, nggak masalah. Tapi ketika dikondisikan harus bersatu, nggak bisa kemana-mana, 24 jam melihat dia lagi, saudara. Akhirnya muncul masalah di situ. Jadi nggak menjamin sekalipun sudah menikah, Pak saya padahal udah 15 tahun. Wih 15 tahun menikah ternyata masih belum kenal, repot kan saudara. Bahaya sekali di saudara. Nah saya mau bilang saudara seperti ini. Keluarga di mata Tuhan itu penting, amin. Institusi kudus pertama kali yang Tuhan ciptakan itu keluarga. Oh iya, keluarga. Dia nggak menciptakan yang lain-lain dulu, tapi dia menciptakan institusi kudus pertama kali, yaitu keluarga. Adam dan Hawa disatukan oleh Tuhan. Hawa diberikan kepada Adam sebagai inisiatifnya Tuhan untuk memberikan penolong. Karena Tuhan tahu ketika Adam dibiarkan sendirian tidak baik, pengertian tidak baik itu tidak maksimal. Artinya apa? Artinya ketika kita membangun sebuah keluarga, tujuannya adalah kemaksimalan dalam hidup kita, kemaksimalan di dalam Tuhan. Amin. Itu yang kita kejarkan, itu yang kita bangun, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah permasalahannya, tapi ada kenyataan yang kita hadapi di sekitar kita, atau mungkin sedang kita hadapi kenyataannya setelah kita berkeluarga, kok nggak lebih baik ya Pak? Nah, makanya pemulihan keluarga itu penting. Tapi satu hal yang saya percaya juga, masalah boleh terjadi, konflik boleh ada, tapi kita punya Tuhan yang suka memulihkan keadaan. Ya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan. Perhatikan baik-baik di mana ada Yesus, di situ pasti ada pemulihan yang luar biasa terjadi. Amin. Jadi apapun kondisinya, pasti ada pemulihan daripada Tuhan. Bahkan betapa pentingnya keluarga di mana Tuhan, makanya pertama kali, mujizat pertama kali yang dilakukan oleh Yesus bukan membangkitkan orang mati loh. Tapi
di pernikahan di Kana. Ketika mereka, pesta pernikahan mereka bermasalah, kenapa? Karena anggur habis di tengah-tengah pesta. Dan itu aib sekali, itu malu sekali. Saudara. Lebih baik habis daging daripada habis anggur. Saudara. Kenapa? Karena anggur itu mereka percaya ada lambang daripada keharmonisan, lambang dari kemanisan, ke sebuah hubungan, lambang dari kelimpahan. Itu anggur. Saudara. Lambang dari sukacita. Dan itu belum masuk keluarga yang sesungguhnya sudah habis. Wah itu masalah sekali. Tapi tenggat ternyata apa? Masalahnya bisa selesai. Pemulihan terjadi. Kenapa? Karena Yesus diundang di pesta pernikahan itu. Makanya penting sekali untuk senantiasa mengundang Yesus dalam keluarga kita, saudara. Yesus diundang. Yohanes pasal yang kedua, coba kita lihat. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah ini kunci, saudara. Ini kunci. Ketika perkawinan itu, pesta pernikahan itu ada masalah, ada sesuatu yang membuat mereka malu harusnya gitu saudara ya. Tapi yang luar biasa itu nggak sempat membuat mereka malu. Tapi justru mengalami pemulihan yang luar biasa. Semua bilang Pak saudara di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita, bulan madu setiap hari saudara. Amin. Jangan bulan madu cuma 3 bulan, madunya habis bulan-bulanan gitu saudara. Enggak, bukan seperti itu. Tapi percaya betul ketika kita terus mengandalkan Tuhan, kita mengundang Yesus dalam keluarga kita, pasti pemulihan terjadi apapun masalahnya saudara. Nah, enggak cuma sekedar Yesus diundang di pernikahan itu, tapi solusi bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi. Kenapa? Karena mereka yang undang ini, si keluarga ini, punya hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Buktinya apa? Maria ibunya Yesus nongkrongnya bukan di depan, tapi di dapur. Orang kalau tidak kenal, tidak mungkin saudara, betul nggak? Orang kalau nggak punya hubungan intim, nggak mungkin bisa seperti itu. Kalau tamu biasa, cuman kenal biasa, pasti kan di luar kan saudara. Tapi ini Ibu Maria bisa nongkrong di dapur loh saudara. Berarti kan ada hubungan yang berkualitas antara si yang nikah ini dengan keluarga Yesus. Betul? Nah kunci yang kedua daripada pemulihan di dalam keluarga, selain mengundang Yesus nantiasa, ya miliki dan bangun. Miliki dan bangun. Jadi memiliki itu harus dibangun dulu saudara. Hubungan yang semakin berkualitas di dalam Tuhan. Itu kunci banget saudara. Gak bisa lepas dari itu. Betul? Ada yang ngomong, oh finally nikah kok. Finally, bukan finally, itu awal saudara. Bukan final, bukan selesai, tapi awal justru. Yang terpenting itu bukan itu, saudara. Tapi yang terpenting setelah kau diberkati dalam pernikahanmu, apa yang kau kerjakan bersama-sama. Karena pasti ada masalah, betul? Karena pasti ada konflik, karena pasti ada salah paham, karena pasti ada gejolak-gejolak dalam bahtera rumah tangga yang muncul dari dalam, dari keluarga sendiri, dari luar bahkan. Yang kita nggak bisa hindari gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah begini, kita nggak boleh fokus sama masalah, tapi kita fokus pada respon kita terhadap masalah itu. Amin. Itu yang lebih penting saudara. Ya, bagaimana kita meresponi masalah itu lebih penting daripada kita melihat masalahnya itu sendiri. Nah ada 4 C yang mau kita pelajari bersama-sama. Tadi saya katakan bahwa hubungan yang berkualitas bukan dibangun oleh ketidakhadiran masalah, tapi mampu merespon setiap masalah dengan benar. Nah, permasalahannya bagaimana kita bisa merespon masalah dengan benar, bagaimana kita bisa merespon konflik yang terjadi, bagaimana kita bisa merespon daripada kesalahpaham yang sedang terjadi. Yang pertama ada hal yang harus kita bangun. C yang pertama adalah komunikasi. Kalau kita mendengar kata komunikasi, yang terlintas dalam pikiran kita, yang dalam benak kita, pasti kita berpikir adalah bicara, betul? Bicara, ngomong. Semua orang bisa bicara, tapi semua orang nggak tahu kapan harus bicara. Itu masalahnya, saudara. Nah, saudara tahukah bahwa ternyata target utama daripada iblis membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu bukan dosanya. Tapi tujuan utama daripada iblis membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa supaya apa? Supaya Adam dan Hawa, supaya manusia itu hidup di bawah dampak dosa. Apa itu hidup di bawah dampak dosa? Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan, itu yang pasti. Lalu apa? Hubungan mereka dengan Bapa di surga itu terputus. Komunikasinya rusak. Ingat, perhatikan baik-baik di Alkitab saudara, sejak mereka jatuh dalam dosa, yang tadinya Adam dan Hawa itu kalau ngomong sama Tuhan itu kayak sama temen loh, kayak sama bapak sama anak, betul kan? Bisa langsung, ngobrol langsung aja gitu, akrabnya luar biasa. Eden itu kan artinya the presence of God, hadirat Tuhan, tempat di mana Tuhan mau hadir di situ. Oh ngobrol langsung. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, saudara. Dosa itu yang jadi pemisah antara
Tuhannya dengan mereka. Sampai akhirnya semakin ke depan kita bisa melihat manusia semakin sulit bicara sama Tuhan. Dan semakin sulit mendengar suara Tuhan. Bahkan mereka harus membutuhkan satu orang khusus yang dikuduskan oleh Tuhan yang namanya Nabi. Menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan. Jadi Tuhan bicara lewat Nabi, orang yang dipilih sama Tuhan. Sulit sekali. Jadi komunikasinya rusak. Kalau komunikasi rusak, hubungan rusak enggak? Hubungan pasti rusak. Hubungan pasti rusak. Nah ini yang dikejar sama iblis, saudara. Iblis berusaha untuk membuat supaya komunikasi antara manusia dengan Tuhan itu rusak. Dan ketika komunikasi itu rusak, mereka nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika mereka nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, mereka lemah. Mereka lemah. Mereka gampang jatuh dalam dosa. Mereka gampang terseret dalam dosa. Lemah. Karena nggak punya hubungan. Nah ini masalah. Nah ini yang dikejar sama iblis, saudara. Iblis berusaha untuk membuat supaya komunikasi dengan Tuhan rusak. Sehingga tidak ada hubungan yang kuat. Dan ketika kita nggak punya hubungan kuat dengan Tuhan, kita pun juga nggak punya hubungan yang kuat dengan sesama. Nah, kembali ke komunikasi. Seperti yang saya katakan ketika saudara mendengar komunikasi. Yang terlintas dalam pikiran saudara apa? Komunikasi? Bicara. Bicara pakai apa sih? Mulut. Ya, mulut. Sekarang mulutnya ketutup semua ini. Mulut. Nah, bicara kan? Tadi saya katakan begini, semua orang bisa bicara, tapi nggak semua orang tahu kapan waktu yang tepat untuk bicara. Ini masalah, saudara. Nah, permasalahannya gini, kita harus belajar untuk bisa berpikir sebelum bicara. Katakan dengan saya, berpikir sebelum bicara. Ya. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-26. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-26 ini menarik sekali, saudara. Ini bicara tentang kita harus mengendalikan perkataan kita. Kalau ngomong itu dipikir dulu, saudara. Jangan asal ngomong, baru itu nyesel. Saya percaya di sini nggak ada yang model begitu. Di sana sini banyak. Saya akan bacakan buat saudara. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-26. Siapa memberi jawaban yang tepat? Siapa memberi jawaban yang tepat? Mengecup bibir. Ini menarik sekali, saudara. Siapa yang memberi jawaban dengan tepat? Mengecup bibir. Di bahasa Indonesia sehari-harinya, jawaban yang tepat adalah tanda persahabatan sejati. Jawaban yang tepat adalah tanda persahabatan yang sejati. Artinya gini, tahu kapan harus bicara. Jawaban yang tepat itu adalah penguat hubungan. Amin. Penguat hubungan. Makanya dengan kata lain, kalau ngomong, sebelum ngomong dipikir dulu. Dampaknya apa dari apa yang kita bicarakan. Karena setiap perkataan kita berdampak, saudara, mau nggak mau, suka nggak suka. Berdampak untuk istri kita, suami kita, anak kita, sekitar kita. Makanya hati-hati dalam berbicara, saudara. Berpikir sebelum bicara. Pak, tapi lagi emosi loh, Pak. Nggak ada excuse. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Pikir dulu sebelum bicara. Tapi kalau orang lagi emosi kan kadang-kadang nggak mikir. Nah itu bahayanya justru. Makanya kalau lagi emosi jangan ngomong. Tahan diri. Wah Pak, tapi Pak, saya kan bukan malaikat. Yang bilang malaikat juga siapa? Tahan diri. Kalau ini difirmankan berarti Tuhan tahu, Tuhan yakin betul kita bisa. Karena Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Kalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, oh puji Tuhan, ibadah kan bagus. Tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak mengendalikan perkataannya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Luar biasa begini saudara, perkataan saudara yang keluar dari mulut saudara itu menentukan ibadah saudara loh. Jangan sampai ibadah kita sia-sia hanya gara-gara apa? Keluar dari ibadah kita ngomongin orang. Di sini nggak ada, saudara. Jangan sampai ibadah kita sia-sia, pelayanan kita sia-sia gara-gara apa? Selesai ibadah, selesai melayani Tuhan, terus kita mulutnya nggak dijaga, ngomongnya nyelekit. Tahu nyelekit, saudara ya? Setajam silet. Ngomongnya pelan sih kalem, tapi nyakitin. Karena begini loh, perkataan kita ini berdampak untuk diri kita, sekitar kita, bahkan masa depan kita.
Makanya dia diadopsi sama dunia untuk iklan. Mulutmu, nah hati-hati makanya mulutmu harimau. Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab itu kita semua, katakan saya, kita semua. Tunjuk kanan kiri ya, termasuk kamu bilang gitu. Bersalah dalam banyak hal. Tapi barang siapa, nah barang siapa ini arti sebuah pilihan saudara. Ini sebuah keputusan yang harus kita ambil. Barang siapa tidak bersalah atau barang siapa bisa mengendalikan apa? Perkataannya. Adalah orang apa? Sempurna. Nah saudara di bahasa asli yang sempurna ini dituliskan teleos. Teleos itu apa? Dewasa. Jadi sempurna ini maksudnya adalah dewasa. Saudara tahu enggak, pernah ngeliat nggak anak kecil atau saudara punya anak ya? Kalau punya anak itu kan kadang-kadang kalau ngomong nggak difilter, betul? Apa yang ada di kepala mereka ya keluar aja. Cerewetnya luar biasa, betul? Yang nggak penting kadang diomongin, betul nggak? Ya anak kecil, ya wajar. Bayangkan kalau saudara sudah setua kini, ngomongnya kayak anak kecil. Bete kita. Temennya pasti bete, betul nggak? Istrinya pasti jengkel, suami pasti jengkel, betul? Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Omongannya nggak penting, ngobrol kalau gitu, terus kadang-kadang nggak difilter gitu. Itu anak kecil sebetulnya. Tapi orang dewasa nggak seperti itu. Tapi permasalahannya, ini namanya komunikasi, nggak cuma bisa bicara saja. Tapi yang nggak kalah penting dalam sebuah komunikasi. Komunikasi akan benar-benar dikatakan sebuah komunikasi kalau ada apa? Mendengar. Betul? Setuju? Mendengar. Jadi nggak cuma bisa bicara, tapi mau, siap dan mau mendengar. Ini masalahnya biasa di mana? Yang dihadapi para ibu-ibu. Kenapa? Karena suami-suaminya nggak suka dengar. Di sini nggak ada. Di sini suaminya sabar mendengar. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Tiap orang apa? Hendaklah cepat untuk apa? Mendengar. Tetapi apa? Lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Jangan marahnya yang digedein. Tapi tahan diri untuk mendengar. Amin. Amin. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22, coba kita lihat. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Ini saya taruh di pertama, yang pertama ya, komunikasi, karena ini penting banget saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Saya pengen nanya, korban bakaran, korban sembelihan itu baik nggak? Baik, ibadah kita, belum penyembahan kita, doa kita, itu baik saudara. Tapi bayangkan ini loh raja. Sesungguhnya, yang sebetulnya, sesungguhnya apa? Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah ini saudara, pelayanan is good, bagus sekali. Tapi ternyata Tuhan mau bukan kegiatan yang diutamakan, tapi bangun hubungan intim. Dan salah satu membangun hubungan intim, cara yang terbaik adalah mendengarkan. Amin. Mendengarkan. Karena mendengarkan istri kita adalah ekspresi kasih kita kepada istri kita. Seberapa kau mengasihi istrimu, sebesar itu kau siap untuk mendengar istrimu. Tapi kadang-kadang sekarang suami-suami juga perlu didengar loh. Ya, suami-suami juga pengen didengar sekarang. Ini menarik sekali saudara. Sampai Tuhan ngomong gini loh. Itu korban sembelihan, ibadah itu baik. Tapi Tuhan bilang gini. Tapi ada yang lebih baik loh. Pada waktu kau sediakan telinga untuk mendengarkan aku. Wow. Ini bicara keintiman saudara. Intiman. Jadi pada waktu kita mau mendengarkan pasangan kita. Sebetulnya kita sedang membangun sebuah keintiman yang baru untuk hubungan kita. Amin. Dalam mendengar butuh kerendahan hati, saudara. Amin. Butuh kerendahan hati. Jadi komunikasi
Itu dibangun atas dasar bagaimana bisa bicara yang tepat dan siap mendengar. Amin. Amin. Nah, yang kedua, ketika kita hebat dalam komunikasi, karena kita tahu bagaimana kita harus berbicara, kapan waktunya, dan siap untuk mendengar, jadi pendengar yang baik, akhirnya ketika kita menghadapi bahtera rumah tangga, pasti kan ada masalah, betul? Pasti ada salah paham. Makanya butuh yang namanya si yang kedua, apa itu? Rekonsiliasi. Si yang kedua adalah rekonsiliasi, saudara. Jadi setelah kita bangun komunikasi yang kuat, dalam menjalani rumah tangga ini pasti ada masalah. Tapi masalah itu, puji Tuhan, bisa diselesaikan dengan apa? Rekonsiliasi. Apa sih rekonsiliasi? Itu pemulihan, pendamaian. Itu yang paling disukai sama Yesus Kristus, betul? Seperti yang saya katakan, di mana ada Yesus, di situ pasti ada pendamaian. Di mana ada Yesus, pasti ada pemulihan terjadi. Di mana ada Yesus, pasti ada perubahan terjadi. Amin. Nah rekonsiliasi ini harus menjadi warna dalam keluarga kita. Kenapa? Karena istri kita nggak sempurna. Kenapa? Karena suami kita tidak sempurna. Mertua kita tidak sempurna. Semua orang di sekitar kita, di keluarga kita, inner circle kita tidak sempurna. Bisa bikin kesel, bisa bikin masalah, bisa salah paham sama kita. Makanya setiap saat kita harus bangun suasana rekonsiliasi ini, momen rekonsiliasi ini. Tapi momen rekonsiliasi ini tidak akan pernah terjadi, pemulihan tidak akan terjadi, pendamaian tidak pernah terjadi kalau kita tidak hebat dalam komunikasi. Maka yang paling dasar itulah komunikasi dulu. Tahu bagaimana bicara dan kapan waktunya dan siap mendengar. Kenapa saya katakan komunikasi ini harus menjadi dasarnya dulu untuk bisa menjadi mencapai sebuah rekonsiliasi dalam hubungan rumah tangga. Karena apa? Karena awal daripada pemulihan adalah pengakuan. Saya ulangi ya. Awal daripada pemulihan adalah pengakuan. Bagaimana mau dipulihkan kalau nggak ada pengakuan? Bagaimana ada pendamaian kalau tidak ada pengakuan? Mau memaafkan apa kalau nggak ada pengakuan? Betul? Awal daripada pemulihan adalah pengakuan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 jelas sekali dikatakan begitu. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, mengaku ya, ada kata mengaku dosa kita, artinya mengaku itu kan ngomong kan, mengungkapkan, mengekspresikan, membicarakan dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pemulihan terjadi pada waktu apa? Kita ngaku. Betul? Kita ngaku. Kalau tidak ngaku, tidak terjadi pemulihan, tidak terjadi perubahan. Nah permasalahannya saat ini di keluarga-keluarga akhir zaman ini, ketika ada masalah mereka sulit untuk mengaku. Mereka cenderung untuk menyimpan masalah. Mereka cenderung untuk menutup-tutupi masalah, bahkan kalau perlu berbohong demi masalah. Ini yang terjadi di keluarga di akhir zaman, karena saya dengan istri saya banyak sekali konseling keluarga-keluarga muda. Ketika ada masalah, sebetulnya masalahnya bisa diselesaikan dari awal. Tapi karena mereka tutupi masalah itu, karena mereka bohong demi masalah itu, sampai akhirnya masalah itu jadi bom waktu yang besar sekali. Sooner or later itu akan jadi masalah yang besar ketika akhirnya bom itu meledak. Gak ada pengakuan, gak ada keterbukaan di situ, saudara. Kalau bisa diselesaikan hari ini, kenapa tidak hari ini? Betul nggak? Kenapa harus tunggu nanti 10 tahun ke depan ketika masalah sudah besar sekali? Kenapa? Masalahnya kita hari ini nggak membiasakan diri untuk bicara, ngaku, ngomong apa adanya. Kenapa seperti itu? Karena di keluarga kita nggak banyak budaya untuk siap mendengar. Orang malas ngomong kenapa? Karena nggak didengerin kan? Ngerti sih maksudnya? Tangkap maksudnya? Kita malas ngomong sama orang itu kenapa? Karena dia nggak pernah dengerin kita. Kenapa istri malas ngomong sama suami? Karena suami gak suka mendengar. Ini masalah kan. Makanya betapa pentingnya komunikasi yang berkualitas di dalam sebuah rumah tangga. Sangat penting sekali. Karena tanpa komunikasi yang berkualitas, tidak mungkin bisa terjadi rekonsiliasi kalau ada masalah. Karena awal daripada rekonsiliasi, pemulihan adalah pengakuan. Ngaku sama Tuhan itu mudah, betul? Karena Tuhan tidak kelihatan. Tapi ngaku sama istri mudah gak? Ngaku sama suami mudah gak? Halo? Ngaku dosa sama istri mudah gak? Nggak mudah, saudara. Tapi dari situlah kita bisa belajar untuk merendahkan diri, saudara. Kerendahan hati adalah solusi yang terbaik. Amin. Kerendahan hati adalah solusi yang terbaik. Nah untuk bisa ngaku kita harus merendahkan diri kita, betul? Kita harus buang ego kita buang gengsi kita. Kita nggak boleh mempertahankan ego kita. Nggak akan pernah terjadi pemulihan kalau ego masih kita pertahankan, saudara.
Makanya Yesus betul sekali ketika sebelum dia ditangkap, sebelum dia disalibkan, dia mengajarkan kepada satu peristiwa yang luar biasa. Kalau nggak ada peristiwa ini, nggak akan terjadi peristiwa penyalipan di atas kayu di Golgota. So, nggak mungkin. Itu peristiwa apa? Ketika dia mengambil air dalam baskom dan dia mulai memanggil murid satu persatu dan dia mulai membasuh kaki muridnya satu persatu. Satu persatu. Dan dia berpesan khusus pada murid-muridnya, apa yang sudah aku lakukan ini teladani kepada kamu, kamu juga harus lakukan hal yang sama. Bicara tentang apa sih? Kerendahan hati. Dia menanggalkan keilahiannya, dia menanggalkan ketuhanannya, dia menjadi manusia bahkan jadi lebih rendah daripada murid-muridnya. Jadi hamba, dia membasuh kaki murid-muridnya. Karena dia mengajarkan satu hal yang luar biasa. Apapun masalah saudara, ketika ada kerendahan hati di dalamnya, pasti ada solusi. Kalau nggak ada peristiwa itu, saudara, nggak ada peristiwa salib, nggak ada. Dia harus lepasin dulu keilahiannya. Baru dia ditangkap, dia disiksa, dia disalahkan sekalipun tidak salah. Ini luar biasa, saudara. Makanya untuk mengaku butuh kerendahan hati, saudara. Untuk mengaku butuh buang gengsi. Yang kita pikir gini, ada hal yang lebih berharga daripada sekedar mempertahankan gengsi kita. Itu hubungan yang lebih harmonis. Amin. Hubungan yang lebih berkualitas, itu lebih berharga. Jadi rekonsiliasi sangat dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga. Karena nggak ada rumah tangga yang sempurna. Nah, puji Tuhan, ketika rekonsiliasi bisa terjadi, pemulihan terjadi, pendamaian terjadi, puji Tuhan. Tapi jangan buru-buru ambil komitmen setelah itu. Biasanya setelah dikedoakan, didamaikan itu sama Bapak Gembala, didoakan. Wow, tangis-tangisan di situ, air mata, air liur meleleh semua di situ, gitu. Kayak drama Korea, udah pokoknya tangis-tangisan lah. Kalau perlu pakai basuh kaki juga, suami istri saling basuh, luar biasa. Puji Tuhan, pemulihan, rekonsiliasi terjadi. Tapi jangan buru-buru ambil komitmen. Nah, seringkali kita terjebak di situ ketika kita lagi euforia, rekonsiliasi, pemulihan terjadi, pendamaian terjadi, kita langsung terburu-buru ambil komitmen. Oke sayang, saya tidak mau, saya tobat sekarang, saya tidak mau lakukan hal ini lagi, saya janji tidak mau lakukan hal ini, saya janji saya mau berubah, banyak janji, gitu. Janji. Istri seneng gak terima janji? Oh seneng, terima janji. Tapi gak lama, 3 bulan ke depan masalah yang sama muncul. Lu lagi. 4L. Masalah yang sama muncul lagi, sir. Padahal udah janji kan? Udah janji. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Kondisi seperti itu terjadi. Karena apa? Karena kita skip si yang ketiga. Apa itu si yang ketiga? Evaluasi. Nah ini nggak kita lakukan. Seringkali kita terburu untuk berkomitmen sebelum evaluasi. Padahal yang benar adalah kita harus evaluasi dulu. Setelah rekonsiliasi, oh puji Tuhan. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ. Kita harus punya kebesaran hati untuk evaluasi. Evaluasi itu kenapa sih? Kita mencari kelemahan kita mencari akar kekurangan kita itu seperti apa. Dan kita cari jalan keluarnya seperti gimana. Saudara, evaluasi itu seperti kalau saudara ujian, ya. Saudara mengerjakan ujian, lalu selesai mengerjian, saudara kan kumpulkan. Nah, pertama kali kertas itu dikembalikan, pertama kali yang kita tuju apa pasti? Nilai. Betul? Nilai kan? Yang pengen kita lihat, yang pengen kita kejar adalah apa? Nilai. Berapa nilaiku? Salah, saudara. Bukan itu yang kita kejar pertama kali. Bukan itu yang harus di perhatian kita. Nilai mah nggak usah masalah, saudara. Nilai nggak terlalu penting. Tapi yang terpenting yang harus difokus kita adalah apa? Nomor-nomor yang dicoret-coret sama dosen kita. Artinya apa? Itulah kelemahan kita, itulah kekurangan kita, itulah yang harus kita pelajari lebih lagi. Nanti maksud saya. Nah itu evaluasi seperti itu. Kita mencari akar kekurangan kita, kelemahan kita di mana. Dan kita bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperbaiki. Karena evaluasi bukan untuk menghakimi, tapi evaluasi untuk mengubahkan dua belah pihak. Ingat ketika kita sudah menikah, kita nggak jadi satu, tapi jadi dua menjadi satu. Bukan pribadi-pribadi, tapi kita, bukan aku. Amin. Jadi kalau misalnya istri saya bermasalah, saya pengen nanya sama saudara, kesalahan yang dia bikin ada andilnya dari saya nggak? Ada. Kenapa saya bermasalah? Karena saya punya andil, tidak berfungsi dengan benar untuk dia. Itu masalahnya. Nah ini namanya evaluasi. Evaluasi itu bukan untuk menghakimi istri saya, bukan untuk menghakimi suami kita. Enggak, bukan. Tapi justru untuk saling belajar satu dengan yang lainnya. Karena kelemahan daripada pasangan kita, itu juga ada andilnya daripada kekurangannya kita. Yang tidak berfungsi sesuai dengan maunya Tuhan.
Tahu maksudnya? Jadi sekali lagi bukan untuk menghakimi, tapi untuk menarik akar, mencari akar. Kelemahanku di mana? Sekalipun aku di posisi yang betul, tapi tidak 100% betul. Karena masalahnya istriku, masalahnya suamiku, aku juga punya andil di situ. Kenapa? Karena saya tidak berfungsi dengan baik. Get the point? Makanya evaluasi mengacunya harus pada satu saja. Bukan kiat-kiat, bukan motivasi-motivasi, bukan tips-tips. Enggak. Evaluasi dalam keluarga kita harus mengacu pada satu. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ini dasar evaluasi dari masalah keluarga kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya apa? Firman Tuhan. Memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Memang bermanfaat ini pengertiannya memang bermanfaat kayak ngasih tahu ya. Tapi sebetulnya penekanannya itu sangat bermanfaat. Maksudnya sudah terbukti gitu. Sudah terbukti. Bermanfaat. Untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Nah, evaluasi itu yang kita kejar, saudara. Gimana caranya hidup kita berubah jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukan untuk menghancurkan orang yang bersalah, bukan. Bukan untuk menghakimi, enggak. Tapi untuk bagaimana caranya hidupnya dia bisa berubah lebih baik, dan saya pun juga berubah. Dan dasarnya harus apa? Firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan sangat bermanfaat untuk mengajar. Kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah berubah, betul nggak saudara? Maka kita perlu belajar. Orang yang mau belajar, orang yang rendah hati. Sekali lagi rendah hati adalah solusi yang terbaik. Yang permasalahannya begini, ketika orang salah tapi tidak mau dianggap salah. Ini masalah, sudah susah banget nih ngadepin orang begini. Udah tahu salah tapi nggak nganggap salah. Malah nyalain orang lain. Repot, saudara. Ini orang sombong ini loh. Dan Tuhan nggak suka orang sombong. Makanya orang mau belajar adalah orang yang rendah hati. Sadar kalau dia ada yang kurang dan dia perlu belajar. Jadi ketika mengevaluasi pasangan kita juga belajar sebetulnya. Amin. Lalu yang kedua untuk apa, saudara? Menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan itu apa sih? Menegur. Menegur, ditegur. Oh, puji Tuhan kalau masih ada yang negur saudara. Puji Tuhan berarti dia sayang sama kita. Puji Tuhan kalau istri saya negur saya paling sering ditegur sama istri saya. Kenapa? Ya, karena dia sayang sama saya. Dia cermin yang terbaik, yang paling jujur dalam hidup saya. Yang berbicara jujur maksudnya. Yang akan menyatakan kekurangan saya. Cermin Tuhan itu untuk kita memperbaiki kekurangan kan. Ibu-ibu apalagi. Bayangkan kalau satu hari gak ada cermin. Bahaya luar biasa itu, cilaka 12. Bisa miring kanan, bisa miring kiri, bahaya lah pokoknya. Untuk memperbaiki yang harus tepat kan. Istri saya adalah cermin yang terbaik, yang paling jujur buat saya. Untuk apa? Untuk dia bisa mengoreksi. Mengoreksi kekurangan saya. Negor maksudnya, menegur. Kamu gak boleh gitu, kamu harus begini. Saya harus dengar. Untuk apa? Kerendahan hati. Dia negor saya bukan karena mau hancurin saya. Ngerti maksudnya? Tapi karena dia menyayangi saya. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Menegur kesalahan. Menegur. Menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Menegur ya. Memperbaiki kelakuan itu ada koreksi maksudnya. Jadi menegur ini koreksi. Untuk memperbaiki kelakuan itu dikoreksi. Diperbaiki itu kan dikoreksi kan? Dikoreksi. Kadang-kadang dikoreksi itu kita harus bongkar pola lama dan kita harus belajar pola baru. Dikoreksi. Bersyukur sebetulnya untuk pandemi ini, saudara. Karena apa? Karena sebetulnya Tuhan sedang mengoreksi hidup kita, mengoreksi keluarga kita. Amin. Coba belajar dari sisi positif daripada pandemi ini. Bukan yang cari yang negatifnya aja. Belajar dari sisi positif. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari pandemi ini? Puji Tuhan, berarti kita bisa mengukur sampai sebatas mana kualitas iman kita kepada Tuhan. Terus yang kedua, kita bisa mengukur sebatas mana hubungan kita berkualitas atau tidak berkualitas dengan hubungan pasangan kita. Munculkan masalah, begitu pandemi gak bisa keluar, harus 24 jam sama istri sama. Waduh Pak, gak gampang ya ternyata kalau harus ngadepin terus-terusan. Lah iya, ada suami istri saudara. Aduh Pak, ngadepin anak sekolah online tuh pusing itu keliling Pak. Iya. Dulu gak muncul kan? Muncul. Jadi ketika dikoreksi, puji Tuhan sebetulnya. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi sebuah perubahan yang baik. Amin? Amin?
Situasi ini adalah koreksi dari Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita menjadi lebih berkualitas lagi dari sebelumnya. Amin. Terus yang terakhir untuk mendidik. Mendidik itu apa sih? Mendidik itu begini. Mendidik itu praktek. Pendidikan itu praktek. Tadi kan teori, belajar teori. Lalu didik itu, pendidik itu adalah artinya apa yang sudah kita ketahui kita harus lakukan dalam hidup kita. Baru terjadi perubahan. Kalau nggak sampai dipraktekkan ya nggak akan perubahan. Ahli Farisi. Tahu banyak, tapi tidak berubah banyak. Nah ini saudara. Nah ini dasar daripada evaluasi. Selalu adalah firman Tuhan. Jadi jangan keluar daripada firman Tuhan. Jadi bukan untuk menghakimi, tapi mengarahkan ke perubahan yang lebih baik lagi. Untuk dua belah pihak. Amin. Yang terakhir, baru yang terakhir. Konsolidasi. Baru di sini ada komitmen, ada janji. Janji ya, kita berubah. Janji ya, nggak bikin itu lagi. Kita komitmen, kita bersama-sama. Konsolidasi itu dua yang berbeda, tapi selaras satu tujuan. Saya sama istri saya pasti beda-beda banget, saudara. Beda banget. Tapi perbedaan itu tidak membuat kita jauh, tapi justru kita ambil komitmen untuk selaras. Selaras itu artinya begini, di dalam hubungan yang kita jalani, kita ada kerendahan hati, ada respect, saling menghargai, ada toleransi, apapun istilahnya untuk bagaimana cara yang berbeda ini tetap sejalan karena kita punya tujuan yang satu. Amos 3 ayat yang ketiga. Baru di sini ambil komitmen, saudara. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum apa? Berjanji. Ada janji di sini dimunculkan dalam hidup kita. Tapi saudara, itu hal-hal teknis kan. Tapi above all, jadi hal yang terpenting dari pemulihan keluarga kita adalah hadirat Tuhan. Amin. Makanya Yesus menganalogikan kita, anak Tuhan, sebagai mempelai wanita. Karena ternyata tidak ada hubungan di dunia ini yang intim sekali di hadapan Tuhan selain hubungan bapak dengan anak. Terus yang kedua, suami dan istri. Maka dia menganalogikan kita sebagai mempelai wanita. Dia mengajarkan kepada murid-murid hal berdoa. Sederhana sekali. Kalau kamu berdoa, masuk kamarmu kunci pintu, betul? Masuk kamarmu kunci pintu. Kamar bicara apa? Tempat yang private, tempat yang intim. Tempat intim saya dengan istri saya bukan di dapur, bukan. Tempat intim saya dengan istri saya adalah di kamar kami. Saudara. Tempat intim. Ini bicara tentang suami istri, keintiman. Amin. Makanya coba kita lihat. Mazmur pasal yang ke-29, ayat yang ke-10. Nah, ini menarik loh. Tuhan apa? Bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk apa? Selama-lamanya. Ya, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Air bah bicara tentang situasi yang nggak terkendali, yang nggak bisa kita kendalikan, keadaan yang di luar kendali kita, kapasitas kita, masalah yang terjadi di luar, pandemi yang sedang kita hadapi, itu kan di air bah kan, yang nggak terkontrol, yang kita nggak bisa kontrol, tapi thank God, puji Tuhan, ada firman yang berkata, Tuhan kita bersemayam. Bersemayam itu artinya apa? Dia punya otoritas, dia bertahta atas masalah kita, dia bertahta atas konflik yang terjadi, dia bertahta atas pandemi yang sedang terjadi, dia punya kuasa, dia pegang kendali. God is in control, saudara. Amin. Lalu ayat yang ke-11-nya gini, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ternyata ini yang kita butuhkan di tengah-tengah situasi yang terjadi, saudara. Cuma butuh dua, bukan butuh harta. Karena sebanyak-banyaknya harta hari ini nggak bisa membeli nyawa, betul saudara? Ya kan? Butuh cuma dua, yaitu kekuatan. Yang kedua, sejahtera. Kekuatan, damai sejahtera. Kekuatan, damai sejahtera. Kekuatan secara ilahi, kekuatan secara roh, dan damai sejahtera. Kenapa? Karena yang dibutuhkan untuk imun saudara adalah damai sejahtera. Betul saudara? Dan itu bisa terjadi kalau apa, saudara? Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta. Itu bisa terjadi kalau apa? Coba kita lihat Matius 18. Ayat yang ke-20. Makanya tadi saya katakan, Tuhan menganalogikan kita sebagai mempelai wanita, betul? Anggap kita ini kayak mempelai wanita. Dia mempelai laki-laki. Sebab di mana berapa? 2 atau 3. 2 atau 3. Selalu diawali dari 2. Bisa tentang apa sih sebetulnya? Suami, istri. 3, bisa tentang anak. Suami, istri. Kalau ada suami, istri, dan anak-anak berkumpul dalam namaku, berkumpul sepakat. Luar biasa begini. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku bersemayam. Di situ aku bertahan.
Di situ aku punya otoritas besar mengendalikan seluruh air bah yang sedang dialami oleh keluargamu. Luar biasa. Tuhan bisa bersemayam bertahta menjadi raja atas setiap masalah kita. Kalau apa? Suami, istri, anak-anak sepakat bersatu di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tidak lain tidak bukan adalah hadirat Tuhan. Makanya Bapak Gembala mengadakan MK yang ke-200 sekian ya. 200 sekian. Tidak pernah salah. Itu betul. Karena memang kita butuh hadirat Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Karena saya juga sadar, keluarga saya butuh hadirat Tuhan. Butuh mesbah keluarga yang disengaja gitu loh. Diadakan dengan sengaja. Harus diadakan. Bukan sambil lalu gitu. Kenapa? Karena pada waktu kunci sederhana. Tidak ada kekuatan yang paling kuat di dunia ini selain ketika ada suami, istri, dan anak-anak bersatu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di dalam bersatunya suami, istri, dan anak-anak, Tuhan Maha Kuasa itu jadi raja di atas keluarga kita. Amin. Saya berdoa itu terjadi dalam keluarga saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang berhenti berbicara. Tapi hamba percaya karya Roh Kudus tidak pernah berhenti. Lanjutkan karyamu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat pada setiap umatmu tempat ini Tuhan. Hamba berdoa memberkati setiap keluarga yang ada di tempat ini. Dan biarlah karyamu yang ajaib boleh menjadi bagian dalam setiap perjalanan keluarga mereka. Dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Yang percaya makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini dalam tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Yang percaya minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat berkat-Mu pada pagi siang hari Bapa. Berkat firman, juga berkat perjamuan Tuhan. Terima kasih. Biar bertermata dalam setiap hati, pikiran kami. Bersatu dengan daging kami, dengan darah kami. Materai perjanjian baru itu. Terima kasih Bapa. Kalau sudah Engkau berkati, kami terima berkat-Mu. Mari angkat tangan saudara, buka hati. Tujukan kepada Tuhan Yesus, sumber berkat kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan selamat. Membawa segala berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan daripada Roh Kudus. Mulai pagi siang hari ini sampai selama-lamanya. Percaya diberkati sama-sama, serukan. Amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.